Kunjungan ini murni lahir dari tangan-tangan santri, tentu dengan bimbingan asatidz yang kita cintai. Ada nilai-nilai yang perlu kita ketahui bersama. Ada renungan yang perlu kita resapi bersama. Ada marah yang perlu kita pelajari bagaimana cara meredamkannya. Ada rasa sakit, benci, luka, dan segala rasa yang berkecambuk dalam dada yang perlu kita taklukkan. Apapun yang terjadi, keadilan tetap keadilan, kapanpun dan dimanapun, bahkan selama-lamanya. Selamat menyaksikan. Ini Pak, kopinya. Ada berita apa Pak hari ini? Ya wis kayak gini le, makin hari makin susah hidup di Indonesia. Yang kaya makin kaya, yang miskin juga makin miskin. Maksudnya gimana Pak? Ini loh le, pemerintah mau impor beras, sedangkan sawah di negeri kita kan luas. Apalagi kualitas beras kita juga tidak kalah dengan beras impor. Weh adalah belum selesai masalah beras. Masa iya pemerintah mau mengesan RUU tanpa persetujuan rakyat? Benar juga sih Pak. Negara kita kan negara demokrasi. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Pak, Bapak nggak apa-apa? Santuy lah, santuy. Ngomong-ngomong, kuliah kamu gimana le? Alhamdulillah Pak, lancar. Insya Allah nanti pulang agak malam, soalnya ada kumpul sama teman-teman. Ya udah le. Hati-hati, Bapak mau ke sawah dulu. Bapak ini sudah tua, masih saja kerja. Lele, kalau Bapak nggak kerja, siapa yang bayar kuliah kamu? Kamu mau bayar kuliah? Enggak Pak. Nggak mau kan? Ya udah, Bapak mau ke sawah dulu. Jangan lupa Pak, obatnya. Nanti takutnya kambuh. Ya Le, makasih. Ya gini nih, punya anak langsung kuliah.
Pak, mari sini, makan dulu. Oh, nggih Pak, monggo. Sampun Pak, hatur nuhun. Kowe piye tawan? Tawani mangan kok ra gelem. Empun Pak. Wih, napa mawon iki Pak? Niki enten gethuk, serabi, lumpia. Niki nggih enten mendoan. Wih, paco tenang nih, ngeten pun sama nih. Ngomong-ngomong, Bapak hari ini sudah lihat koran. Belum. Emangnya ada apa, Pak? Oh iya, tadi saya sudah lihat. Gimana ya, masa iya beras impor? Sedangkan negara kita kan negara agraris. Benar tuh Pak, padahal beras negara kita kan tidak kalah sama dengan beras impor. Apakah pemerintah masih belum mempercayai hasil buminya sendiri? Malah berlomba-lomba mendirikan gedung. Kemarin aja, sawah Pak Doni digusur untuk jadikan gedung. Lama-lama, sawah kita akan berubah menjadi beton. Jika ini memang terjadi, maka berdoalah. Semoga beton bisa menghasilkan padi. Amin. Monggo Pak, kula pamit rumiyin. Oh, nggih Pak, monggo. Monggo Pak, diminum wedangi. Itu Pak Lurah nggak sih? Dari gelagatnya kayaknya iya. Tapi ya juga. Oh iya Pak Lurah. Pak Lurah, sini Pak, makan dulu. Iya Pak, sampun. Mau kemana sih Pak? Buru-buru. Ini loh, mau ngurus masalah sengketa tanah milik warga. Saya dengar besok ada demo. Gimana kalau kita ikut saja? Tapi yang mimpin Pak Lurah. Wong ya kita sudah tua. Mendingan di rumah sama keluarga. Biarkan para pemuda saja. Lagian, kalau kita ikut demo, siapa yang jaga padi-padi unggul kita? Ya, betul itu. Ya udah Pak ya. Saya juga banyak kerjaan di kelurahan. Monggo Pak. Hati-hati Pak di jalan. Loh Pak Lurah, bukannya kelurahan arah sana? Iya. Beda di makabir ya anak-anak. Ngocak kumpul. Mon lake colok tung. Tojo kulo nah. Udah lengkap apa belum nih? Belum nih, tumben si Timnas belum datang. Benar juga sih, biasanya kalau ada kumpul kayak gini paling semangat menurut kita. Bener gak sih? Betul juga tuh. Gimana sih anak itu? Tuman.
Sembari nunggu si Dimas, pesen kopi yuk. Ngantuk nih. Boleh. Fik, pesen Fik. 4. Oke. Teh go teh. Meleh teh. Teh. Meleh teh. Dulu. Arah apa, Cong? Meleh kopi teh. Hah? Meleh kopi. Hah? Meleh kopi teh. Oh, santuy, Cong, santuy. Malah kopi ya. Kopi apa, Cong? Beda kopi susu, kopi luwak, kopi kapal api, kapi beda, Cong. Meleh kopi apa ya? Engkau mi bingung. Nuh, arah apa bingung, Cong? Kopi, Cong. Kopi biasa bae teh. Oh, kopi biasa ya? Oh, yalah. Berempat kopi, Cong. 4 deh. Hah? 4 deh. Oh, lema. 4. 4. Oh, Arbaatun. Santuy, Cong, santuy. 4 ya? Iya teh. Macam ni ya? Yo. Oh, oke. Dentek ya, dentek. Yut. Sorry ya, I'm come late. Nah, berhubung kan semuanya sudah lengkap. Bagaimana kalau langsung dimulai saja? Oke, poin pertama. Tentang kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat. Dari poin pertama, kita bisa menyimpulkan cepat atau lambat kebijakan ini disahkan, rakyat akan semakin menderita. Nah, bener banget. Apalagi kondisi rakyat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan poin yang kedua, untuk masalah hukuman bagi para koruptor yang sudah sangat tidak wajar. Nah, kayak gini nih. Masa iya hukuman untuk mereka masih bisa didiskon? Padahal karena mereka lah negara ini rugi. Jika ini memang sesuai fakta dan demi keadilan rakyat, maka mereka semua harus bertanggung jawab atas semua ini. Bagaimana teman-teman? Apa kalian setuju kita turun ke jalan? Setuju! Jika semua setuju, kita bagi tugas. Kamu berdua minta izin ke aparat kepolisian untuk turun ke jalan. Kamu siapkan barisan dan beritahu semua mahasiswa. Siap! Kamu Lex, ikut aku menemui rektor untuk minta izin aksi kita besok. Siap! Kabari kalau sudah. Untuk titik kumpul besok berada di depan kampus. Gimana kalau jalan Pantura saja? Karena tempatnya lebih strategis dan gedung DPR. Yakin? Emang bener sih di jalan Pantura lebih strategis. Tapi kan kita jadi gak leluasa karena lebih dekat dengan aparat. Menreakabi kemaslahatan rakyat. Arab aku kudu takok. Berani nggak? Berani. Teh, mengelanjut. Yuk. Bengal. If you want fruit after 1 year, plant rice. And if you want fruit after 10 years, plant trees. But if you want fruit after 25 years, start study from now. Artinya mas, jika kamu ingin berhasil setelah 1 tahun, tanamlah tanaman padi. Jika kamu ingin berhasil setelah 10 tahun, tanamlah tanaman keras. Jika kalian semua ingin berhasil setelah 25 tahun, belajarlah mulai dari sekarang. Ingat, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu kedamaian, maka hanya ada satu kata. Lawan! Lawan! Apanya Pak yang dilawan? Kan juang ngotak laben. Mangkeneng kok ngocak laben, Cong. Cut, laben, Cong. Laben. Apa sih, Pak? Enggak paham, Pak. Ya, berhubung semua sudah konkret, maka kita akhiri saja pertemuan pada hari ini. Dan jangan lupa tugas masing-masing. Sekian, terima kasih. Tuh, weh, Cong.
Sampean ki lo mejer ki lo cong. Tangale. Oh. Berapa deh? Oh, berapa yo? Oh, 10.000. 10.000. Ria deh. Banyak pesenah cong. Kok bitan kiri? Bitan kanan mau ngalah. Oh, tangan kanan yo. Yang mana tangan kanan, Cong? Yang ini teh. Oh, ini, Cong. Sip. Ria. Oke. Kalau kabi. Bade. Sekelangkeng yo. Bade. Bajigur bandrek air putih. Bajigur bandrek air putih. Gor bajigur bandrek air putih. Air putih. Air putihnya mas 1. Ini 5.000 mas. Kenapa tuh mas? Latas robbana ahadukum koiman. Haus banget mas emangnya? Iya mas, haus kayak DPR kita. Emangnya kenapa mas? Iya, haus pujian. Saya ilu mas. Mas ini mas, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Apa boleh mas saya jualan di sana? Kalau jualan kayak gini nggak laku mas. Mereka lebih suka masnya jual jabatan. Walah. Mas, ada apa mas? Oh ini mas, ada bajigur, bandrek sama air putih. Bukan yang ini mas, yang itu loh. Iya. Mungkin nonton Nabi. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Ikuti kata-kata saya. Sumpah mahasiswa. Sumpah mahasiswa. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air yang satu, tanah air tanpa penindasan. Bertanah air yang satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa yang satu, bangsa yang mencintai keadilan. Berbangsa yang satu, bangsa yang mencintai keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa yang satu, bahasa tanpa pembohongan. Berbahasa yang satu, bahasa tanpa pembohongan. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Kami datang dengan cita-cita yang sama, yaitu membawa harapan yang bisa kami dapatkan demi masa depan bangsa. Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan. Di sana bersemayam sebuah kekuatan. Apabila engkau maksa diam, akan kusiapkan pemberontakan. Ya! Kami datang bukan untuk membuat kekacauan. Kami datang sebagai bentuk perlawanan. Bangsa ini selalu dilanda kasus-kasus baru, dan semuanya kebanyakan korupsi, merampas uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri. Betul! Hari ini kami turun ke jalan adalah simbol dari keadilan. Kami tidak mau
ketidakadilan ini pada bangsa ini terus berlangsung hingga menyengsarakan rakyat. Mereka merebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Jangan kita biarkan orang-orang seperti itu tetap gagah. Saya kira tidak, mereka gagal untuk gagah. Mereka hanya ada di baju, tapi dalam tubuh mereka adalah suatu kehinaan, sesuatu yang tidak bertanggung jawab, yang mereka akan bayar sampai titik manapun, sampai kapanpun. Maju! 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 Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Apa kabar, tuan-tuan yang terhormat? Alasan kami ingin duduk di sini bukan karena kami ingin menikmati ruangan mahal ini, tetapi ini untuk kepentingan rakyat. Kami perwakilan mahasiswa di sini dengan satu misi yang sama, yaitu menegakkan keadilan dan menyampaikan suara rakyat yang selama ini para tuan-tuan menganggap suara kami adalah suara kosong. Poin pertama, Pak, membahas soal rancangan undang-undang yang akhir-akhir ini membuat kami sebagai masyarakat resah. Apakah tuan-tuan yang terhormat tidak melihat keadaan dan kondisi masyarakat saat ini? Ataukah hanya untuk kepentingan pribadi? Poin kedua, tentang masalah impor beras. Apakah bapak-bapak sekalian tidak memikirkan nasib petani kita? Pak, negara kita adalah negara agraris, sawah di mana-mana, tetapi mengapa pemerintah masih saja melakukan impor beras? Dan poin ketiga, Pak, maraknya praktik korupsi di kursi pemerintahan, seolah-olah korupsi adalah menjadi tradisi di negara kita ini, Pak. Pak, ingat, ada sebuah hadis yang menjelaskan 3 ciri-ciri orang munafik. Idza hadasa kataba, wa idza wa'ada akhlafa,
wa idza tumina khana. Dan saya harap bapak-bapak sekalian tidak termasuk ciri-ciri orang tersebut. Terima kasih atas inspirasi kalian. Untuk poin pertama, kita akan membawa persoalan ini ke sidang paripurna besok. Dan untuk poin kedua, kami telah membuat kebijakan tersebut dikarenakan beras di Indonesia belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya. Dan kami juga tahu bahwa negara kita adalah negara agraris. Dan untuk poin ketiga, tentang masalah korupsi. Jadi begini, Indonesia tidak akan pernah lepas dari kata korupsi. Kami dari Dewan Perwakilan Rakyat juga sangat geram dengan oknum-oknum korup yang menjadi racun di negara kita ini. Dan sampai saat ini kami sudah berusaha untuk membumikan oknum-oknum korup tersebut. Jadi jangan kalian kira kami hanya duduk diam dan menonton saja. Untuk yang terakhir, rekan-rekan sekalian, perlu kalian ketahui, kami, para DPR juga manusia biasa. Kami takut dosa, kami takut mati, tetapi kami lebih takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika selama ini kami punya salah, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Indonesia berdiri di atas tiang harapan, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kehilangan harapan adalah kehilangan identitas kita sebagai bangsa. Negeri kita adalah negeri harapan, bukan negeri ratapan. Meskipun ada 1000 alasan yang membuat kita untuk menyerah dan putus asa, tapi percayalah, ada 1001 alasan bagi kita untuk menyalakan harapan. Kini kita memang sudah merdeka. Kita tidak dalam kungkungan Belanda, tapi kini mental kita terjajah. Negeri ini dibanjiri dengan produk asing. Kaum ekspatriot mulai menyingkirkan anak negeri. Para pemuda mulai gundah, cari kerja susah. Negeri ini subur tapi dicuri dan dibawa kabur. Negeri ini kaya tapi dikelola oleh bangsa manca. Ini soal luka kita bersama. Ada seorang bapak yang pulang ke rumah dengan penuh rasa bersalah karena tak mampu membelikan susu sang anaknya. Ada seorang ibu yang harus pergi ke rumah sakit, berharap anak itu bisa sembuh. Ada seorang anak yang harus menundukkan kepalanya karena tak mampu belajar pendidikan sampai seperti anak-anak lainnya. Negeri ini adalah negeri demokrasi. Negeri di mana semua orang bebas berpendapat. Tapi mengapa menyuarakan kebenaran dibungkam dan yang membela keadilan dicap sebagai musuh? Betapa perbedaan-perbedaan kita sedang diuji. Prasangka mendahului yang nyata, agama difitnah dan memecah belah. Banyak orang belajar tentang agama, tapi mereka lupa bagaimana caranya menjadi manusia, hingga mereka merasa bahwa dirinya adalah sang pencipta. Dan sejak kapan agama menjadi alasan untuk kita saling memfitnah? Padahal kita sudah bersama-sama melewati badai sejarah. Jadi jangan cerai-berai karena berbeda, sebab karena perbedaanlah negeri ini kaya. Masa depan ini berada di tangan pemuda-pemudi yang bekerja keras menyelesaikan masalah bangsa. Oleh karena itu, kami mengajak generasi muda untuk bersama-sama berpegang tangan, berijtihad melawan ketidakadilan. Tidak peduli usia kita siapapun, mereka, kami berhak untuk mengabdi di negeri ini, Republik Indonesia.